Lo sadar nggak sih? Setiap kali gajian tuh rasanya kayak dapat jackpot. Tapi anehnya, baru seminggu jalan, duit lo udah mulai hilang entah kemana. Pernah ngalamin? Bedanya sama orang kaya, pas gajian justru bukan waktunya foya-foya. Buat mereka, itu momen paling penting buat nentuin masa depan. Dan ini rahasia yang jarang banget dibongkar. Lo mau tahu kan apa yang mereka lakuin persis di hari gajian? Gue punya teman, namanya Bimo. Dulu kita kerja bareng, sama-sama karyawan. Setiap gajian, ritualnya udah jelas. Nongkrong, traktir, belanja barang yang sebenarnya nggak urgent. Rasanya puas sih di awal, tapi lo tahu nggak, seminggu kemudian dia udah ngeluh, "Bro, duit gue kemana ya?" Sementara, gue punya temen lain, sebut aja Rian. Sama-sama gajian, bahkan gajiannya lebih kecil. Tapi pas gajian, yang pertama dia lakuin bukan belanja, tapi mindahin duit. Katanya, gaji itu bukan buat dihabisin, tapi buat kerja lagi buat gue. Dan sekarang, Bimo masih stuck. Sedangkan Rian udah punya kos-kosan yang tiap bulan ngasih cash flow. Padahal, starting point mereka sama loh. Kalau lo lihat Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, dia punya kebiasaan yang sama. Setiap kali dapat income, fokusnya bukan langsung dipakai, tapi dialihin ke aset produktif. Itu juga yang bikin dia bisa bertumbuh puluhan tahun. Nah, pertanyaan buat lo sekarang. Lo lebih mirip Bimo atau Rian pas gajian? Jujur aja, coba ketik di kolom komentar. Dan lo tahu nggak, ada pola yang hampir semua orang kaya lakuin pas gajian. Pola ini sederhana, tapi gila banget efeknya kalau konsisten. Gue bakal bongkar detail step by step-nya di part berikutnya. Jadi, stay tune. Bisa aja, pola kecil ini yang jadi titik balik keuangan lo. Kalau besok lo gajian, lo bakal pakai duit itu buat apa duluan? Komen di bawah, gue pengen tahu jawaban jujur lo. Terus nonton, karena di part selanjutnya, ada rahasia yang bakal bikin lo mikir, oh, pantesan orang kaya makin kaya. Jadi gini, kebanyakan orang kalau gajian, pola pikirnya simple. Gue udah kerja keras, sekarang waktunya gue nikmatin hasilnya. Kedengaran wajar kan? Tapi masalahnya, kalau pola itu terus dipakai, ya hasilnya juga gitu-gitu aja. Duit numpang lewat doang. Sedangkan orang kaya punya pola beda. Dan gue kasih tahu lo sekarang, step pertama yang mereka lakuin pas gajian, mereka langsung bayar diri sendiri dulu. Maksudnya gimana? Jadi sebelum bayar cicilan, sebelum belanja, sebelum traktir temen nongkrong, mereka udah mindahin minimal 20-30% gajinya ke tabungan investasi atau aset produktif. Contoh nih, gue dulu sering mikir, nunggu sisa aja deh, nanti kalau ada lebih baru ditabung. Tapi kenyataannya, nggak pernah ada lebih. Lu juga ngerasain kan? Nah, orang kaya kebalikannya. Mereka anggap nabung dan investasi itu tagihan wajib, sama kayak bayar listrik atau air. Bedanya, ini tagihan buat masa depan mereka sendiri. Tokoh kayak Robert Kiyosaki juga selalu ngomong hal yang sama. The first person you pay is yourself. Bukan atasan lo, bukan cicilan bank, tapi diri lo sendiri. Dan itu yang bikin mereka punya kontrol penuh atas masa depannya. Gue ingat banget pertama kali coba metode ini, rasanya kayak berat banget. Gaji gue kecil, gue mikir, mana cukup kalau langsung dipotong 20%. Tapi ternyata, pas gue biasain, hidup tetap jalan, gue tetap bisa makan, tetap bisa nongkrong, tapi bedanya, sekarang gue punya tabungan yang berkembang. Dan percaya atau enggak, dari situ gue mulai berani masuk ke investasi kecil-kecilan. Sekarang gue tanya ke lo, kalau gaji lo cair minggu ini, lo berani nggak langsung nyisihin minimal 20% buat diri lo dulu sebelum lo ngapa-ngapain? Tulis jawaban lo di komentar, gue pengen tahu lo ada di fase mana sekarang. Karena itu baru step pertama. Step berikutnya, ada trik khusus orang kaya, gimana mereka ngatur sisa gajinya supaya tetap bisa hidup enak tanpa merasa ngirit parah. Dan ini bakal bikin lo mikir, oh, ternyata cara nikmatin hidup tanpa bangkrut tuh ada caranya. Stay tune. Lo pernah denger nggak kalimat, hidup jangan buat kerja doang, tapi kerja juga jangan buat hidup doang? Nah, orang kaya ngerti banget soal balance ini. Makanya, pas gajian, mereka tetap bisa nikmatin hidup, tapi dengan cara yang nggak bikin dompet jebol. Pola mereka simple. Setelah bayar diri sendiri dulu, barulah mereka atur sisa gajinya ke 3 pos utama. Pertama, buat kebutuhan pokok, makan, transportasi,
listrik, cicilan. Kedua, buat gaya hidup, nongkrong, jalan, hobi, liburan kecil-kecilan. Dan ketiga, buat darurat, alias buffer kalau tiba-tiba ada kejadian nggak terduga. Bedanya sama kebanyakan orang, kalau orang biasa lebih sering kebalik. Gaya hidup nomor 1, baru mikir kebutuhan pokok. Darurat, bahkan tabungan kadang nggak ada sama sekali. Akhirnya ya tiap bulan drama, nunggu gajian kayak nunggu THR. Gue kasih contoh nyata. Dulu, gue sering ngerasa bersalah kalau abis gajian langsung keluar duit buat nongkrong. Kayak, wah ini bikin gue boros nih. Tapi setelah gue nyoba sistem pos ala orang kaya, gue malah jadi tenang. Kenapa? Karena duit nongkrong gue udah ada porsinya sendiri dan nggak ganggu tabungan ataupun kebutuhan pokok. Jadi, nongkrongnya tetap enjoy, tapi nggak ada rasa was-was. Kalau lo perhatiin tokoh kayak Elon Musk atau Mark Cuban, meskipun mereka super kaya, mereka tetap punya batasan dalam gaya hidup. Elon Musk bahkan sempat tinggal di rumah kecil sederhana di Texas padahal duitnya triliunan. Itu bukti kalau gaya hidup mewah bukan tujuan utama, tapi sekedar pilihan. Nah, sekarang gue mau tanya, lo sendiri lebih sering taruh duit di pos gaya hidup dulu atau pos kebutuhan dulu? Jawab jujur di komentar ya, gue pengen tahu cara lo selama ini. Dan yang menarik, ada satu trik yang jarang orang kepikiran. Gimana orang kaya bisa bikin duit gaya hidup mereka sebenarnya dibayarin sama aset? Jadi bukan gaji yang keluar, tapi aset mereka yang kerja. Gila kan? Nah ini yang bakal gue bahas detail di part berikutnya. Gue mau cerita sesuatu yang agak mind-blowing nih. Lo tahu nggak? Orang kaya tuh punya trik keren gimana mereka bisa tetap gaya, liburan, nongkrong fancy, bahkan beli barang mahal. Tapi sebenarnya semua itu dibayarin sama aset, bukan gaji mereka. Contoh gampangnya gini. Misalnya lo pengen banget punya HP baru harga 15 juta. Kebanyakan orang bakal langsung mikir, oke, nabung dari gaji, potong sana-sini, sampai cukup. Tapi orang kaya mikirnya beda. Gimana caranya gue punya aset yang tiap bulan ngasih cash flow 1-2 juta, jadi dalam beberapa bulan HP itu kebeli sendiri, tanpa gue ngerasa kehilangan gaji. Jadi HP-nya nggak kebeli karena kerja keras ekstra, tapi karena aset yang kerja buat dia. Ini juga yang dilakukan sama banyak entrepreneur sukses. Contoh nyata, Grant Cardone. Dia selalu bilang, jangan pernah beli barang mewah dari penghasilan aktif lo. Tunggu sampai lo punya penghasilan pasif yang bisa nutupin gaya hidup itu. Jadi kalau dia beli jet pribadi atau mobil sport, sebenarnya yang bayarin bukan kantong kerjanya, tapi aset properti dan investasinya yang terus ngalirin duit. Gue pribadi pernah ngalamin versi kecilnya. Dulu gue pengen banget punya motor baru, tapi bukannya langsung nyicil pakai gaji, gue paksain dulu buka usaha kecil-kecilan jualan online. Awalnya ribet, tapi setelah jalan, profit bulanannya cukup buat nutup cicilan motor itu. Jadi secara teknis, motor gue bukan dibeli dari gaji, tapi dari usaha yang gue bangun. Rasanya beda banget bro. Kayak lo naik motor tapi tahu kalau itu hasil duit kerja sendiri, bukan hasil keringat lo yang langsung kebuang. Pertanyaannya sekarang, kalau ada barang yang lo pengen banget, apa lo masih pakai mindset bayar pakai gaji? Atau lo mau coba cara orang kaya, bikin aset dulu biar aset yang bayarin? Komen di bawah, gue pengen tahu barang apa yang paling lo idam-idamin sekarang. Dan jangan salah, pola kayak gini bukan cuma buat beli barang mewah. Orang kaya bahkan pakai prinsip ini buat hal-hal sederhana, kayak biaya nongkrong, biaya Netflix, bahkan biaya liburan. Semua ditutupin dari aset, bukan gaji. Nah, di part selanjutnya, gue bakal bongkar gimana caranya lo mulai bangun aset itu bahkan dari gaji yang kecil. Karena banyak orang mikir, aset kan cuma buat yang udah punya duit banyak. Padahal enggak. Lo bisa mulai kecil, asal tahu triknya. Banyak orang mikir, bro, gampang ngomongin aset kalau gajinya udah gede. Lah gue gaji UMR aja udah ngos-ngosan. Nah justru itu kesalahan mindset yang bikin orang gak mulai-mulai. Karena faktanya, banyak orang kaya yang sekarang lo lihat sukses, dulu juga start dari nol, bahkan ada yang lebih susah. Trik pertama adalah mulai kecil tapi konsisten. Misalnya, lo sisihin 10-20% gaji buat investasi rutin. Gak peduli nominalnya kecil, yang penting lo bikin kebiasaan. Kayak orang nabung receh di celengan tiap hari, lama-lama numpuk juga. Bedanya sekarang, lo taruh di tempat yang bisa berkembang. Reksadana, emas, atau saham blue chip. Trik kedua, ubah pengeluaran jadi aset. Contoh, lo suka nongkrong? Coba sesekali sisihin duit nongkrong itu buat bikin usaha kecil, jualan online, dropship, atau konten digital.
Gue dulu sempat gitu, modal cuma 500.000 buat beli stok barang kecil-kecilan. Profitnya nggak gede, tapi cukup buat nambah penghasilan di luar gaji. Dari situ gue punya sumber baru yang akhirnya gue pakai buat investasi. Trik ketiga, naikin skill lo. Orang kaya tahu banget kalau skill itu aset terbesar. Contoh, lo belajar skill desain, copywriting, atau trading. Skill kayak gini bisa lo monetize jadi freelance. Jadi lo bukan cuma ngandelin gaji, tapi punya sampingan yang bisa berkembang jadi aset. Ingat, orang kaya nggak selalu mulai dari modal gede. Warren Buffett pertama kali investasi di saham umur 11 tahun dengan duit kecil hasil kerja sampingan. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun banyak yang bisa mulai dari hal sederhana kayak buka warung, jualan online, atau investasi recehan. Gue tanya sekarang, kalau lo gajinya pas-pasan, apa hal kecil yang bisa lo mulai bulan ini buat bangun aset pertama lo? Komentar di bawah, karena bisa aja ide kecil itu jadi langkah pertama perjalanan finansial lo. Dan jangan salah, kalau lo udah punya kebiasaan kecil ini, lama-lama mental lo juga berubah. Lo jadi lebih visioner, nggak gampang kehabisan duit, dan makin pede ngambil keputusan. Nah, di part berikutnya, gue bakal bahas satu mindset rahasia orang kaya yang bikin mereka tahan banting, bahkan kalau lagi krisis sekalipun. Ini yang bikin mereka nggak gampang jatuh miskin lagi. Lo pernah mikir ya, kenapa ada orang yang kalau kena krisis ekonomi langsung ambruk, tapi ada juga yang justru makin kaya? Bedanya bukan cuma di duit, tapi di mindset. Orang kaya punya satu pola pikir yang ngebedain mereka. Mereka selalu lihat krisis sebagai kesempatan, bukan masalah. Contoh nyata, tahun 2008 pas krisis finansial global, banyak orang panik, jual aset mereka karena takut rugi. Tapi apa yang dilakukan Warren Buffett? Dia justru belanja besar-besaran, karena dia tahu harga lagi diskon. Dan bener aja, beberapa tahun kemudian asetnya meledak nilainya. Mindset ini juga bisa lo terapin di level sederhana. Misalnya lo lagi bokeh, daripada bilang, duh gue miskin, gue nggak bisa apa-apa. Orang kaya mikir, oke, gimana caranya gue nambah income? Apa skill yang bisa gue jual? Atau peluang apa yang bisa gue ambil? Jadi alih-alih stuck di masalah, mereka langsung mikir solusi. Gue pribadi pernah ngalamin waktu pandemi. Banyak teman gue kehilangan kerjaan, termasuk gue sempat kena imbas juga. Rasanya panik banget bro. Tapi akhirnya gue mikir, daripada ngeluh, kenapa nggak gue coba manfaatin internet? Dari situ gue mulai bikin konten, belajar trading, bahkan coba freelance. Dan ternyata ada income baru yang justru bikin gue survive. Kalau gue cuma pasrah, mungkin sekarang gue masih stuck. Pertanyaan buat lo, kalau kondisi lagi susah, lo lebih sering ngeluh atau langsung mikir solusi? Jujur aja, tulis di komentar, karena jawaban lo bakal ngasih gambaran gimana lo ngadepin hidup ke depan. Nah, rahasia terakhir orang kaya yang jarang banget orang bahas adalah soal lingkungan dan circle. Karena ternyata bukan cuma pola pikir atau strategi doang yang bikin mereka sukses, tapi siapa orang-orang di sekitar mereka juga ngaruh banget. Ini yang bakal gue kupas di next part. Lo pasti sering dengar pepatah, lo adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo temuin. Dan faktanya, orang kaya ngerti banget hal ini. Makanya, mereka hati-hati banget pilih circle. Coba lo perhatiin, orang kaya jarang nongkrong bareng orang yang tukang ngeluh tiap hari. Mereka lebih sering nongkrong sama orang yang punya visi, yang suka diskusiin ide, bisnis, investasi, atau peluang. Karena buat mereka, ngobrol itu bukan cuma buang waktu, tapi bisa jadi investasi masa depan. Contoh nyata apa? Bill Gates sama Warren Buffett. Mereka bersahabat puluhan tahun, saling sharing ide, bahkan banyak keputusan bisnis besar lahir dari obrolan mereka. Bukan sekedar nongkrong, tapi nongkrong yang berbuah cuan. Gue sendiri dulu pernah ngerasain bedanya. Waktu nongkrong sama circle lama, obrolannya nggak jauh-jauh dari gosip kantor, drama kerjaan, atau rencana liburan yang ujung-ujungnya bikin kantong kering. Tapi pas gue mulai gabung komunitas orang-orang yang fokus ke investasi dan bisnis, mindset gue otomatis ketularan. Dari situ, gue dapat insight baru, relasi baru, bahkan peluang baru yang nggak pernah gue kebayang sebelumnya. Pertanyaannya sekarang apa? Circle lo lebih sering ngebawa lo ke arah maju, atau malah bikin lo jalan di tempat? Jawab di komentar bro.
Karena kadang jawaban itu bisa jadi refleksi paling jujur soal kenapa hidup lo sekarang ada di titik ini. Dan ingat ya, rahasia orang kaya itu sebenarnya bukan trik sulap. Mereka punya pola jelas. Pas gajian, mereka bayar diri sendiri dulu. Mereka atur gaji dengan pos yang jelas biar hidup balance. Gaya hidup mereka sering dibayarin sama aset, bukan gaji. Mereka bangun aset bahkan dari kecil. Mereka punya mindset tahan banting saat krisis. Mereka pilih circle yang bikin mereka tumbuh. Kalau lo bisa mulai terapin satu persatu, percaya deh, lo bakal ngerasain bedanya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, sekarang pertanyaannya buat lo. Setelah nonton seri ini, langkah pertama apa yang bakal lo ambil begitu gajian? Tulis di komentar, karena gue pengen lihat siapa aja yang benar-benar serius mau upgrade hidupnya. Dan jangan lupa bro, kalau lo suka konten kayak gini, tonton juga video-video gue yang lain. Karena di sana gue kupas lebih dalam lagi strategi keuangan, motivasi dan tips biar lo bisa keluar dari lingkaran gaji numpang lewat dan masuk ke jalur menuju kebebasan finansial. Sampai ketemu di video selanjutnya.